tại mà nó cũng hòa rồi mẹ nó cũng làm được chúng ta Oh, kumapa pagi. Kau kumakiring lagu dulu. Tete kasih ramana denpa lana wala pastor dato. Salah. Pinter mo diba? Iyo. Ako yang laapi kini saya coba. Anta Mesir. Para natin na paano matalang abang ano. Bukuan itu mungkin tiba. Tiba kita main dia. Ano na dia lang may. Baru ko ni man.
kamu sholat dulu, kamu sholat tadi demi. Ya lalu bela. Baik ya. Gitu gitu anu bang. Ya, bela. Ya, dia pokok kurang. Yan naman na magwoto jo sorong itang kay to tenda jo men di. Yan naman na bojo to woto jo. Ya, sempurna bela bang milor to sa lundo dapat gina di depan naman di pemantak kita telan. Alay ko to telan ta nang nang tenda jo. Yo ko mimito itu tenda jo men. Tangkang de kinawon. Ini bang. Ya. Terus. Dolo jemela tanta lako inan kapelayuan selako nate ambet ta batu nenek miraka siluk miraka ta para pamitu penanta okok ta masalah nasam ta patoroi dolo tementu na apa ta pusara ta tutuan mas sampayan langan nolona pengetua labi pa ta sorongan ni te bombo mendiatan na lako puang to tumampana na toromelo dao suruga sola puang to kumombong ta tabela kota parenge torani do toranabe teman parenta yang akan memimpin. Kini saudara kita stensilan nomor 1. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Inilah hari yang kita tetapkan untuk mengadakan upacara pelepasan. Ini disebut upacara perpisahan. Dalam arti tertentu kita mengiyakan bahwa kita akan berpisah. Raga kita telah berbeda, dunia kita juga telah diubah. Dalam hubungan kita dengan orang tua kita ini, sesungguhnya tidak ada perpisahan. Yang ada adalah bahwa hidupnya telah diubah menjadi paman dari kemenakan-kemenakan, menjadi saudara dari saudara-saudarinya. Tidak berubah hubungan kasih itu, hubungan ia tidak seperti dulu lagi hadir di tengah-tengah kita, namun ia hadir secara rohani. Lebih-lebih saudara-saudara, kesetiaan,
dan karena orang tua kita ini memberikannya tidak kemana-mana. Ia ada di tengah-tengah kita dengan semangat hidupnya. Semoga perjalanannya menuju Bapa adalah perjalanan yang dalam sukacita abadi bersama dengan Bapa Penciptanya yang Tuhan sediakan bagi kita sekalian. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah mengalami kematian tetapi dibangkitkan oleh kekuasaan Bapa dalam Roh Kudus. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadamu akan memperoleh kehidupan kekal. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau datang dengan mulia untuk mempersatukan kami semua dalam kerajaan Bapa. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang berbelas kasih, pandanglah hamba-Mu, orang tua kami ini yang telah Engkau panggil ke hadirat-Mu. Ia telah meninggal seperti Kristus. Terimalah orang tua kami Nek Tandi ini dalam kemuliaan abadi bersama-Mu. Bebaskanlah dan ampunilah dia dari segala dosanya, supaya pada hari kebangkitan ia menikmati kemuliaan-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Diko dan Roh. Nabi Yesaya menubuatkan demikian. Di Gunung Sion, Tuhan semesta alam akan menghidangkan jamuan bagi segala bangsa. Dan di atas gunung itu Tuhan akan mengoyakkan kain kabung yang diselubungkan kepada segala suku, dan ia akan menghapuskan air mata dari wajah semua orang. Aib umatnya akan ia jauhkan dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Aku percaya kepadamu, Tuhanlah pengharapanku. Jika Engkau mengingat-ingat kesalahannya, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, maka orang-orang takut kepadamu. Aku percaya kepadamu, Tuhanlah pengharapanku. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Aku percaya kepadamu, Tuhanlah pengharapanku. Raja mulia, Pujilah Kristus. Akulah yang memberi hidup dan membangkitkan orang mati. Pujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan serta-Mu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan.
Pada suatu ketika berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, di sekitar kita ada banyak guru yang mengajar kita. Dari kecil, ayah dan ibu telah menjadi guru bagi kita. Kakak-kakak yang duluan lahir dari kita menjadi guru bagi kita. Tetangga-tetangga menjadi guru bagi kita. Mungkin dari taman kanak-kanak kita sudah belajar bertemu dengan guru. Setiap orang lalu mengalami pengajaran dalam hidup ini. Tak hanya manusia, pengalaman juga menjadi guru. Jika seorang anak kecil belajar berjalan dan dia terantuk, ia diajar berhati-hati untuk melangkah selanjutnya. Itu pengalaman. Dan rentetan hidup kita diisi oleh rentetan pengalaman juga yang menjadi guru. Begitu banyak guru hadir dalam kehidupan setiap orang, tentang manusia, tentang pengalaman-pengalaman lain yang menjadi guru. Bahkan pengalaman menjadi guru yang paling dikagumi, sampai orang-orang berkata pengalaman adalah guru paling bijaksana. Apa saja saudara-saudara yang kita pelajari? Begitu banyak hal. Belajar berjalan, belajar berbicara, belajar sopan santun, belajar menghargai, punya pengetahuan, belajar berhitung, belajar membaca, dan macam-macam lagi yang lain. Kita menerima begitu banyak pelajaran, sehingga setiap orang menjadi lumbung pengetahuan dan lumbung pengalaman. Sampai di situ saudara-saudara, seorang anak manusia lalu diandaikan mempunyai pemahaman, mempunyai wawasan, dan semakin bijaksana. Sehingga saudara-saudara, banyak hal bisa kita lakukan dalam hidup ini karena kita belajar dari guru-guru dan dari pengalaman-pengalaman. Tetapi kalau kita mengingat secara keseluruhan, ada satu hal yang sulit sekali kita mengerti, kita pahami, apalagi kita terima, bernama pengalaman kematian. Orang tua kita ini Fransiskus Tandi bukanlah orang pertama yang kita saksikan jenazahnya, bukanlah orang pertama yang kita alami kematiannya. Ini orang yang kesekian kali dalam hidup kita. Nyaris saudara-saudara, kita sudah berjumpa dengan aneka kematian, keluarga, sahabat-sahabat, tetangga, orang sekampung, orang sebangsa, dan seterusnya. Tetapi saudara-saudara, kalau kita merenungkan peristiwa kematian, kita diajar lewat peristiwa kematian, tetapi satu hal kita sulit menerima pelajaran apa?
yang disampaikan oleh guru bernama kematian, bernama maut ini. Itulah sebabnya kita cenderung menolak pelajaran kematian. Kita cenderung menghindar dari berita-berita kematian. Yang nanti sehat-sehat pa teman-teman khususnya berselanasang nah di pokada-kada kematian apa dah ini toh mata aku ki magian ki berkaitan dengan kematian. Apalagi saudara-saudara bulan-bulan belakangan ini kita tahu dunia sedang sakit, dunia sedang terancam dengan pandemi. Bukankah saudara-saudara kita takut, kita gelisah? Itulah pelajaran kematian. Setiap saat ia datang mengajar, tapi dia seperti seorang guru yang paling kita takuti. Tetapi semakin kita takuti, kita semakin melihat dan menyaksikan bahwa kita tidak bisa bolos. Kita tidak bisa meninggalkan ruang kelasnya. Kita tidak bisa menghindar. Orang-orang yang kita cintai tidak bisa kita sembunyikan. Tidak bisa kita jaga dari kematian. Namun bagi kita yang ditinggalkan, ini adalah sapaan Tuhan bagi kita. Misteri Tuhan. Amin. Mari Ibu Bapak Saudara-saudara kita baharui kepercayaan kita kepada Tuhan dengan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Hidup walaupun dia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selamanya. Percaya akan sabda Tuhan ini, marilah kita berdoa kepada Bapa di surga. Allah Bapa yang Maha Baik, bangkitkanlah orang tua kami ini untuk kehidupan kekal. Terimalah dia dalam perjamuan kudus surgawi, sebab selama hidupnya dia sungguh merindukan untuk turut serta dalam Ekaristi yang diberikan oleh Putramu sendiri. Marilah kita mohon. Ya Bapa yang penuh belas kasih, limpahkanlah kerahiman-Mu bagi orang tua kami ini yang telah Engkau panggil. Ampunilah segala dosanya dan terimalah dia bersama-sama dengan semua orang kudus-Mu di surga. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang Maha Baik, selama hidupnya di dunia, saudara kami ini telah setia mengikuti Putramu, menjadi saksi Kristus bagi dunia. Semoga kami pun senantiasa diteguhkan untuk tetap setia pada Putramu dalam peziarahan kami di dunia ini. Marilah kita mohon. Hiburlah kami, khususnya segenap keluarga yang ditinggalkan. Semoga keluarga ini Engkau beri kekuatan, ketabahan, dan penghiburan berkat iman dan pengharapan akan kebaikan-Mu yang tak pernah meninggalkan kami. Marilah kita mohon. Marilah kita mohon. Marilah kita hening sejenak, kita menyampaikan doa-doa pribadi kita dalam hati masing-masing. Kumpulan hidup kami, dengarkanlah dan kabulkanlah kiranya doa-doa kami, khususnya bagi keselamatan orang tua kami, Bapak Fransiskus Tandi yang telah menghadap-Mu, dan juga bagi keluarga yang ditinggalkan. Kami percaya bahwa dalam Dikau kami takkan dikecewakan. Dengan pengantaran
Allah Bapa kami, Engkau memberkati bumi dan tanah, serta menguduskannya sebagai tumpuan kaki-Mu. Putra-Mu sendiri Tuhan kami, Yesus Kristus, pernah berbaring dalam makam selama 3 hari. Maka kami mohon berkati dan sucikanlah tanah ini dengan Roh Kudus-Mu, agar hamba-Mu yang akan kami taburi dengan tanah ini Kau bangkitkan bersama Kristus dan boleh masuk dalam kemuliaan-Mu yang abadi, dan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Ya Bapa, keindahan dan keharuman bunga, melambangkan kemuliaan dan keharuman nama-Mu. Kami mohon berkatilah bunga-bunga ini, yang akan kami taburkan pada hamba-Mu yang telah Engkau panggil. Semoga taburan dari keharuman bunga ini menghadirkan kemuliaan-Mu yang memenuhi bumi dan hamba-Mu ini, dan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan telah memanggil orang tua kita, Nek Tandi ini, dari tengah-tengah kita. Hidup dan pengabdiannya di dunia telah dianggap cukup oleh Tuhan. Dalam perayaan ini kita hendak meneguhkan kembali iman, kepercayaan, dan pengharapan kita. Sebagaimana Yesus bersabda, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup, walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selamanya. Marilah dalam terang sabda Tuhan ini, kita antar orang tua kita Fransiskus Tandi kepada Bapa. Kita berdoa agar dia diikut sertakan dan disatukan dengan kebangkitan Kristus dalam kemuliaannya. Air suci akan dibersihkan sebagai pengenangan akan janji baptis yang pernah diucapkan dan dihidupi oleh orang tua kita ini. Siramilah ya Tuhan dengan air kehidupan hamba-Mu yang masuk ke alam kekal. Terimalah dia ya Tuhan, supaya ia hidup bahagia selama-lamanya bersama para kudus di surga. Terimalah dia ya Tuhan. Dari bumi aku berseru kepadamu ya Tuhan, dengarkanlah seruanku. Padamu ada pengampunan dosa, agar orang mengabdi dengan gembira. Terimalah dia. Aku percaya kepada Tuhan, jiwaku percaya sabdanya. Pada Tuhan ada belas kasihan, serta penebusan berlimpah-limpah. Terimalah dia ya Tuhan. Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu sebab Engkaulah sumber kehidupan. Engkau yang menganugerahkan keselamatan serta kebangkitan orang mati melalui Putra-Mu Yesus Kristus. Hamba-Mu Fransiskus Tandi telah Kau panggil menghadap-Mu. Maka kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu untuk memberkati hamba-Mu ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kuduskanlah jenazahnya, agar ia Kau bersihkan dari segala dosa dan hukuman. Semoga ia layak masuk dalam kerajaan-Mu yang abadi, serta boleh bersama semua orang kudus memuliakan Dikau selama-lamanya di surga, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, dan akan kembali menjadi tanah. Semoga Kristus yang telah menyalakan kebinasaan maut memulihkan Engkau, Fransiskus Tandi, dalam kebangkitan yang mulia.
Semoga kuntum hidup ilahi yang telah ditanamkan di dalam dirimu kini mekar bagaikan bunga yang semerbak harum mewangi dan menyebarkan keharuman nama Allah. Saudara, sahabat, orang tua kami yang terkasih, Fransiskus Tandi, dengan tanda salib ini kita diselamatkan. Maka masukilah hidup abadi dengan membawa tanda kemenangan Kristus ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terimalah lilin bernyala ini, lambang terang kehidupan Yesus Kristus. Masukilah hidup abadi dalam terang kebangkitan ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Diberi waktu kepada segenap keluarga untuk memberikan penghormatan terakhir dengan memberikan bunga dan tanah secukupnya di atas tepi jenazah ini. Kita beri lagu Stensilan nomor 10. Tuhan berikanlah istirahat abadi dan tenang bagi yang wafat. Beri pengampunan segala dosanya, karena Maha Murah hatimu Allah. Kami berimankan Sabda Putra, aku kebangkitan dan kehidupan. Berhasil pada percaya kehendakmu, ia akan hidup untuk selamanya.